Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas PGRI Semarang ingin melakukan observasi di SMK Negeri 8 Semarang. Perkenalkan, nama saya Astrid Putri Widya Kemala, NPM 23230050. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Udofar, NPM 23230191. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awalian Anzil Khairulana, NPM 23230045. Nama saya Muhammad Nandia Sofal Jamil, NPM 23230043. Nama saya Arlanda Ikmanur Alfianto, NPM 23230078. Nama saya Wahyu Drariadi, NPM 23230067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajril Ilham, NPM 23230183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini melakukan observasi di SMK Negeri 8 Semarang oleh Bapak Andreas. Di sini kami akan menanyakan tentang seputar anti bullying. Apa yang Bapak ketahui tentang bullying? Bullying itu ini ya seperti kayak menggoda-goda intinya ya ibaratnya ngerjani temennya itu ya, jadi ngerjani temennya atau istilah bahasa Indonesia itu perundungan itu ya, itu seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai bullying terhadap murid, Pak? Pak Andreas tuh, karena saya punya murid. Ternyata ada yang trauma gara-gara perundungan, dia nggak mau masuk sekolah karena dia kalau masuk sekolah ketemu sama temennya mesti nanti dirudung gitu. Itu menurut saya jangan sampai ya, karena itu termasuk menghancurkan masa depan dari seseorang. Itu jangan sampai. Dan bagaimana cara mencegah perilaku bullying terhadap murid menurut Bapak? Ya, pertama peran dari kerjasama dari semua elemen guru dan termasuk karena pendidikan nggak cuma sekolah saja tapi juga kerjasama dengan orang tua. Jadi guru ada seorang manajer kelas, dia akan melihat bagaimana antara siswa hubungan dengan siswa yang lainnya bagaimana. Kalau ternyata ada yang misalkan ada yang bermasalah ya, ternyata ini mungkin pada kejadian itu ada ini anak yang melakukan bullying itu dipanggil secara ini. Tapi kalau misalkan ternyata anak ini dipanggil sama guru, mungkin mapel itu mata pelajaran pada saat pelajaran itu ternyata kok masih ngulangi lagi, berarti bisa langsung ke guru BK dan wali kelas. Dan guru BK dan wali kelas ini bisa home visit, mengunjungi ke rumah orang tuanya atau orang tuanya dipanggil ke sekolahan. Jadi minimal orang tuanya mendiri anaknya, kerjasama dengan anaknya ya. Jadi ibaratnya ikut mendidik. Jadi biasanya mereka yang rata-rata yang dari keluarga yang broken home, istilahnya seperti itu. Menurut Bapak, apa penyebab terjadinya bullying? Ya bisa saja itu karena di keluarga kurang perhatian ya. Jadi dia memberikan perhatiannya terlalu over pada temannya di sekolahan, itu juga bisa. Atau mungkin dia masuk circle, karena sekarang ini ada beberapa, jangan sampai kalau dia masuk circle di yang orangnya senang bullying tadi, nah itu tugas tanggung jawab warga sekolah ya. Jadi jangan sampai circle bullying itu ada di sekolahan. Ya, itu dengan ya dia diajak pendekatan, ini nggak boleh seperti itu. Dan setiap guru harus setiap masuk pelajaran harus selalu memberitahu semuanya, karena itu menyangkut karakter ya, menyangkut soft skill ya. Jadi itu paling penting. Berikutnya, bagaimana sikap Bapak jika melihat muridnya melakukan bullying terhadap sesama teman sendiri? Ya, pasti akan saya panggil murid itu. Terus saya tanyakan kenapa membullying muridnya, walaupun muridnya itu berbeda, itu tidak boleh ya, berbeda ya, itu tidak boleh. Kebetulan saya sendiri di luar sekolah saya juga ngampu yang anak-anak disabilitas. Anak-anak mereka itu juga punya masa depan. Jadi dan
anak-anak makanya harus kenalkan bahwa tidak semua orang itu adalah sama dengan kamu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan seperti itu. Tapi kalau sudah sampai over ya pasti kita minta bantuan guru BK. Sekian, terima kasih ya Bapak udah mau memberikan pendapat tentang anti bullying ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai siswi dari SMK Negeri 8 Semarang. Perkenalkan bintang. Nama saya Rusana dari kelas 13 Kaki Berdua. Apa sih yang kamu ketahui tentang bullying? Bullying itu tindakan kasar, terintimidasi dan dilakukan secara berulang-ulang kali pada seseorang. Lalu bagaimana pendapatmu tentang kejadian bullying? Tentu saja tindakan bullying itu tindakan tidak terpuji ya Mas. Ya. Selain itu juga merugikan dua belah pihak. Ya. Dan apa saja dampak bullying yang kamu ketahui dan bagaimana pendapatmu? Dampak bullying sendiri itu sangat berpengaruh pada kesehatan mental seseorang, terutama dapat membuat depresi, kecemasan, stres, bahkan mungkin dia merasa nggak pede seumur hidupnya. Terima kasih ya pendapatnya tentang anti bullying. Nah, di sini kita akan mewawancarai dari murid SMK 8 yang bernama Adik. Fitri Amelia dari kelas 12 CG2. Dan pertanyaan yang pertama, contoh apa saja yang bullying di sekolah? Contohnya secara fisik ada, terus secara tak kasat maksudnya dari sosial media kebanyakan dari sekolah itu biasanya dari fisik. Next. Apa penyebab dari bullying menurut Anda? Penyebab bullying itu karena ya dari sikap dari muridnya sendiri, kedua dari teman-teman yang mungkin nggak merasa nyaman, terus yang ketiga itu kan cara nggak sengaja mungkin ya. Dan selanjutnya, Menurutmu bagaimana pencegahan dan kejadian bullying? Pencegahannya itu misalnya kita melihat bullying, kita langsung lapor ke guru untuk menindaklanjuti agar tidak bullying itu lebih parah lagi. Kedua itu kita menghentikan bullying tersebut kalau terjadi. Kalau misalkan bullying tersebut kekerasan, kita langsung stop tuh, ya stop lakukan. Apakah kamu pernah melihat secara langsung kejadian bullying? Dulu pernah waktu SMP, waktu itu memang bullying tersebut tuh bullying dari fisik. Melihat ada yang adik kelas saya itu terjadi bullying, rambutnya tiba-tiba dijambak. terima kasih atas wawancaranya untuk hari ini, Adik. Iya.